Pemain inti, pemain inti. Berdua kenapa tiba-tiba dia masuk? Oh mau berdua, kalau berdua harus bisa tepuk sakinah. Gak apa-apa, kita itu memang gak boleh berdua. Kenapa? Kalau bertiga, satunya Setan. Cika Jessica. Ya? Ih, kamu di sini sekarang? Iya aku ya nggak apa-apa pergantian dong, pemain kak. nemeni kita. Nemenin kita. Iya, iya. Pasti ada berita tentang Cika Jessica di pagi hari ini nih. Ada. Ya, berita kamu apa sih pagi hari ini? Alhamdulillah Cika Jessica lagi mau dilamar. Siapa yang mau melamar kamu? Jadi Sama Dwi Andika. Setelah rencananya habis lulus emang aku mau lamaran. Iya, lamar kerja kan? Iya. Ke PT Transport. Masya Coba Allah, Tambiar. kita ikut bahagia loh, ibaratnya teman kita dapat lamaran, siapa Kak tahu. belum kak, kak belum kak. Ya amin dong. Oh amin. Kan mau. Iya. Kak, tahan-tahan dulu Dulu, aja dulu. beritanya. Kenapa ditahan-tahan? Oh, gitu. Ingat jangan ditahan-tahan. Usia hampir kepala 4. Gak apa-apa mau usia kepala 5 juga kalau jodoh. Betul nggak kemana? Oh gitu ya kak? Iya Jangan dong. gitu, kamu udah melewati kepala 4. Belum. Sahabat kita lihatlah Karen Delano, Sobat Abir, aduh astagfirullahaladzim. Sahabat kita lihat deh, ini banyak pikiran, sudah mau kepala 4, ya belum punya pasangan. Akhirnya kena mental, sakit sampai dengan sekarang. Ya kita doain ya. Kak, cepet sembuh ya kak. Bukannya Cepet kakak sembuh. Delano yang sakit dari bayi. Sakit tenggorokannya maksudnya, sengau suaranya ya. Sobat Ambiar yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Amin. Ya buat siapapun itu semoga bahagia selalu. Yang belum punya pasangan jangan iri kalau misalnya kanan kiri depan belakang sudah punya pasangan. Oh, gitu Kita ya? doakan kebahagiaan mereka. Benar, Ya. karena setiap kebahagiaan orang kan beda-beda. Bener. Tapi aku setuju yang sakit-sakit mudah-mudahan sembuh. Amin. Seperti yang bintang tamu satu ini selalu sakit terus perasaannya. Kenapa enggak udah gak sakit? Sakit. Bintang. Sakit kalau merasa diganggu terus sama mantannya katanya. Ya kan Perlan 86. Apalagi kayak Lita tiap hari diganggu terus sama mantannya. Heran. Berarti mantannya nggak bisa move on. Apakah sang mantan mengganggu mantannya karena sang mantan yang akan kita hadirkan sudah menjadi seorang manten. Cepet banget. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Andrew Andika. Andrew Andika. Iya ya Allah. Wah, dari terakhir lo datang ke sini cincinnya pakai cincin. sampai sekarang udah pakai, masih dipakai nih. Ternyata hubungannya awet, guys. Emang berapa bulan sih? Apanya? Udah hubungannya? Udah 6 bulan lah. 6 bulan Lebih- hubungannya. 6 bulan, belum 6 bulan. setahun. Belum setahun. Iya, alhamdulillah. Kalau lah. setahun makin 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 aman, mesra. Amin, mudah-mudahan. Iya. 6 bulan Oh, tuh. mudah-mudahan tuh harus gitu. Harus dong, harus 6 dong. bulan ya? 6 bulan ya? Iya. 6 bulan tuh tunangannya apa pernikahannya? Abang udah. Enggak, ya amin aja. Amin. Doain Yang aja, baik-baik. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Iya. Gimana 6 bulan hubungan sama pasangan yang sekarang? Perasaannya seperti apa? Indra? Lebih bahagia atau Eh, gimana? yang jelas pastinya lebih bahagia, Iya. lebih tenang hatinya, Iya. lebih apa ya, sekarang lebih kepada lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Iya kan tadi Senang pagi-pagi, pagi-pagi kan aku lagi ngaji Yasin, dia ikutan ngaji loh. Bener. Tadi juga sempat ngobrol sama aku, lu punya rencana apa dalam waktu dekat? Gue mau umroh besok. Masya Allah, luar biasa ya. Edward Andika, sebelum kita ucapkan terima kasih. Kok Dwi Andika sih? Edward Andika. Edward Andika Apa yang- ini dong, Dia kalau pacarnya. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia yang sulit move on sampai dengan sekarang? Masyarakat Indonesia. Buat masyarakat Indonesia, buat yang sulit move on, ya biarkanlah gitu loh. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kita masih punya kehidupan setelah permasalahan kita, hubungan kita, apapun itu, karir kita, segala macam. Kita masih bisa melanjutkan hidup. Yang penting apa ya, maksudnya bisa jadi lebih baik aja ke depannya dan introspeksi diri, menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin. Kak, Ya. tadi pesan-pesan apa curhat? Nanya. Iya benar juga ya. Pesan buat semua mantan kan? Buat seluruh masyarakat Semua Indonesia. masyarakat, termasuk mantannya Kalita ya? Betul. Iya, Andrew benar, Andika, benar, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Andrew Andika buka suara atas tudingan sang mantan. Karena Tengku tak Dewi. diberi nafkah. Ini dia. Satu, di sini nggak paham loh. Maksudnya ini tuh udah cerai, tapi kok nggak berhenti gitu. Pesan terselubung, ya kan? Nggak selesai loh. Saya juga capek ngejelasinnya, udah hampir setahun setengah ya. Kayaknya
apa-apa nyerang saya mulu, apa-apa ngebahasnya segala macam tentang saya gitu. Emang kenapa sih gitu loh? Kenapa nggak bisa langsung ya udah move on aja gitu loh, hidup baik-baik aja gitu loh, nggak perlu mempermasalahkan apapun. Betul, tapi nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api loh. Apa yang membuat kalian tuh sampai sekarang masih terus berseteru loh? Ya mungkin uangnya udah habis, jadinya ya udah kalau misalnya nggak bahas saya nggak dapet uang mungkin saya nggak ngerti juga. Uangnya udah habis. Uang siapa maksudnya? Ya nggak tahu deh. Gitu. Cuman maksudnya apa ya kayak gini loh, udah 3 bulan 4 bulan setelah semuanya ya udah nggak ada pembahasan apa-apa, nggak ada nyerang-nyerang apa segala macem gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba ya udah dia nyerang lagi, dia bilang kayak oh ya ini ada penyakit nih ini segala macem gini-gini. Berusaha untuk mencari pembelaan terus sama masyarakat, sama netizen, berusaha untuk validasi, pembuktian diri segala macem gitu loh. Sebenarnya yang punya penyakit narsistik tuh siapa gitu loh. Sementara gue nggak pernah ngomong apapun, dia punya aib. Gue selalu tutupin, gue nggak pernah bahas-bahas apapun tentang masalah dia Sebentar, selama ini. sorry harus dipotong dulu. Ini penyakit maksudnya penyakit mental narcissistic NPD yang dimaksud Betul. ya. Takutnya orang berpikiran macam-macam. Enggak, yang ngatain Oke. kayak gitu tuh siapa? Barusan. Hmm. Teguh Iya. Dewi maksud kamu ini Iya, mengarahnya ke betul, kamu ya? Karena betul. bilang mantan soalnya ya. Betul. Kalau kamu bilang, saya ini coba ngambil dari apa yang kamu sampaikan. Mungkin dia uangnya sudah habis, kemudian bawa-bawa saya. Ini tuh berkesan bahwa kalau dia udah nggak punya uang, bawa-bawa nama kamu, angkat topik ini supaya dia bisa dapat uang. Gitu maksud kamu? Pastinya, apalagi gitu loh. Karena ya selama ini tanggung jawab saya udah berusaha untuk kasih, bulanan saya udah berusaha untuk kasih juga, mingguan juga saya berusaha untuk kasih gitu kan. Tapi ya nggak ada ini gitu loh. Saya nggak pernah dilihat baiknya gitu loh. Selalu dicari keburukannya terus. Oke, Edo Andika, kita harus berimbang ya. Itu kan dari kamu. Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Tengku Dewi Putri. Siang. Selamat pagi semuanya, selamat pagi, selamat pagi. Ini mah bukan berimbang, ini berembes kalau ini mah. Kakak ngaku main dukun ya? Bukan masalah dukun. Apa? Saya membela Kakek Andrew. Kamu sebagai apa? Saya pembela hari ini. Oke, sebagai Saya apa? membela. Yang udah-udah, Iya, yang udah-udah. dibela sama lu, Iya. kalah. Udah. Pak dulu kan nggak usah membela rumah tangga orang, iya. rumah tangga sendiri aja habis berantakan. Udah aman, Mami. Alhamdulillah. Iya. Amin. Kalau tadi kan Kakak Andrew kan bilang kan semua aib-aibnya sudah ditahan ya Kak Andrew ya. Iya. Kalau saya buka, saya mohon maaf saya telat hari ini. Saya nggak tahu kalau saya jadi co-host ini. Bisa di... Nggak, lu nggak tahu. Gua kira Katanya nggak ada job, ini dikasih job kenapa? Lihat Kak, lihat Kak, beleknya masih numpuk kan di Bukan mata belek. kiri. Boleh, ya? Iya. Silakan duduk co-host. Iya, Sini. benar. Bukan penonton bayaran, co-host. Oke. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena kenapa kita tuh hadirkan Marcel? Iya. Karena kenapa? Dia ini harus ada di sini perspektif sebagai seorang suami juga. Betul. Untuk membantu Edo Andika menjelaskan kepada kami. Karena kalau saya belum pernah menikah, saya nggak paham. Setuju. Gak Perspektifnya. pernah menikah tapi kan minimal kan udah pernah berhubungan. Salah lagi. Berhubungan baik dengan orang-orang. Berpacaran, berkomitmen. Ini kebuka dia. Oke, kita lihat postingan Andrew Andika Suat Amir. Baca. Marcel. Sebentar. Kerja lu. Emang dia baca? Iya. Emang bisa baca? Baca bisa baca. Masa iya saya mau kasih kebutuhan anak-anak harus pamer dan lapor ke netizen? Hobi banget bikin rame kayaknya kalau nggak menjelekan nggak dapat keuntungan. Ya, ianya. Ya. Dapat keuntungan ya. Tanda tangan. Itu satu lagi Itu belum ada baca, tuh satu di lagi. fotonya ada kayak ada tulisan juga. Iya. Saya di sini Baca nggak sama pernah- Cika, baca sama Cika. Baca ya Kak. Iya. Saya di sini nggak pernah lepas tanggung jawab sama anak-anak saya. Nggak baik kalau ngilangin rezeki dan ngilangin pemberian dari saya. Saya nggak minta harta gono gini. Sepeser pun semua untuk anak-anak saya. Intinya jangan suka selalu menjelekan dan ngilangin pembelaan dari orang lain. Sabar ya nak. Papa berusaha sekuat mungkin untuk ambil hak asuh kalian biar kalian diurus sama papa aja. Biar nggak dikasih ke pembantu sama babysitter mulu. Wow. Ini poinnya banyak banget loh. Masa ngasih kebutuhan, tolong jadilakan dulu sebentar ya. Karena Ada saya poin- maunya nggak terlalu rame-rame. Oke. Saya maunya ya udah satu postingan segala macam untuk ngejawab semua, habis itu udah Oke. gitu loh. Saya nggak mau ada. Edo Andika, ada beberapa poin ini. Masa kalau mau ngasih anak harus pamer. Pamer ke Yes. netizen. Kemudian berikutnya Gono gini.
gono Saya nggak gini. minta harta gono gini. Kemudian berikutnya adalah harus dikasih ke babysitter mulu. Iya. Mau Iya. ambil hak asuh anak. Iya. Kita bahas dulu satu ya. Iya. Masa kalau ngasih kebutuhan anak harus Harus pamer? pamer ke Kenapa netizen. harus kamu kasih kalimat itu? Ya karena saya udah kasih pun sama dia nggak pernah ditunjukin kalau saya udah kasih. Kan nggak harus ditunjukin. Betul, saya tidak dan saya pun tidak menunjukkan, tapi kenapa dia selalu menyerang-nyerang saya terus gitu? Nyerangnya dengan cara ngomong Ya bahwa nyerangnya tidak dengan dia tidak dengan mencukupi kebutuhan dengan dia. ngebahas konten apapun segala macam tentang saya. Misalnya? Iya yang narsistik itu, terus udah gitu bilang kalau misalnya saya itu nggak ngasih uang buat anak-anak, terus udah gitu juga Ada kalimat itu? ada. Terus udah gitu akhirnya ditameng-tamengi anak-anak bahwa saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak gitu loh. Kalau misalnya saya tidak mengikuti kemauannya dia gitu. Jadi kayak akhirnya saya bilang ya udah gini, gono gini aja yang udah kita raih bersama ya gitu loh. Udah yang kita raih bersama secara keluarga pada saat itu saya nggak minta uang sepesernya. Saya nggak minta sepeser pun. Terus udah gitu juga saya banyak dapat bukti dari babysitter dan pembantu bahwa memang dia kerjanya juga nggak terlalu bisa ngurusin anak-anak juga gitu loh. Jadi akhirnya ya udah mendingan saya ambil aja hak asuh anaknya sama saya. Kalau dia mau ketemu sama anak-anak silahkan, kalau mau anak-anak sama dia silahkan gitu loh. Kalau misalnya dia mau apa ya, saya nggak minta uang speser pun juga nanti untuk anak-anaknya nanti gitu loh. Kalau misalnya memang hak asuh anak sama saya maksudnya fair aja Oke, gitu sebentar. loh. Ini ngomongin kebutuhan anak ya, kalau itu kan kewajiban ya. Betul. Mohon maaf, kewajiban persidangan, keputusannya per bulan itu harusnya berapa persidangan? Per bulannya itu 20 juta. 20 juta per Sudah bulan ya? dipenuhi itu Mas. Saya tidak mentransfer langsung kepada dia, saya langsung kasih ke pos-pos yang menurut saya penting untuk anak-anak, bukan untuk dia karena kita sudah bukan suami Misalnya? istri lagi. Misalnya anak-anak sekolah, saya langsung ke sekolah, saya kasih ke sekolah. Anak-anak mau imunisasi, anak-anak harus ke rumah sakit, saya bawa anak-anak ke rumah sakit, saya bayar di rumah sakit. Anak-anak butuh makan apa segala macam mingguan saya langsung kirim pakai aplikasi gitu loh. Hal seperti itu tapi mungkin yang dia harapkan adalah saya kasih langsung ke dia Langsung ke secara dia, dalam bentuk uang, betul. tapi kan saya nggak tahu akhirnya dipakai apa enggak buat apa. Tapi begini, Tapi ya, tapi kalau aku mewakili perempuan ya, Iya, kali iya. mungkin maunya memang seperti itu. Perempuan maunya ya udah dikasih ini kamu atur buat anak-anak walaupun Iya. mungkin aku tidak memberikan kebutuhan ke kamu secara pribadi gitu. Iya, karena tapi mungkin kan ada kalau buat misalnya- jajan, ada perintilannya gitu maksudnya. Iya, apapun itu gitu loh. Maksud saya udah berusaha sebaik mungkin. Intinya saya tetap memberikan, saya tetap ngasih sesuatu buat anak-anak. Yang saya tidak mau adalah uang yang saya kasih nanti itu dipakai buat hal-hal yang menjadi kebutuhan dia dan bukan kebutuhan anak-anak. Tapi itu seuzon jatuhnya. Enggak, kalau menurut saya sih. Bagus, coba. Bella, Pengacaranya, kasih tahu. pengacaranya. Kalau menurut saya enggak. Taduh, Itu taduh. fair nggak hal seperti Saya itu? boleh pindah tempat duduk? Kenapa, Pak? Takut disangka kapal. Emang sengaja dikasih bapak begini, Cik. Iya, kenapa? Dia mah cocok ya. Kenapa sih aku dikira kayak couple-couplean padahal aku sama Iya. Gibran gak janjian. Nggak janjian, Udah Kak? Kayak gini-gini. Ini yang main Iya ini. juga lu kayak couple. Ya kan? Ini kapal. Udah sini. Iya, sini kayak. Daripada bikin konten mulu tapi nggak jadian. Iya. Bikin konten mulu. Taduh ini kapal. Maaf ya. Tapi pernah ya. Lihat pengacara gimana? Kalau Mbak? menurut saya, itu karena ini, Mami. Tidak ada kepercayaan ketika mereka menjalani hubungan. Dikasih uang mungkin habis. Betul. Apakah benar seperti itu, Bang? Makanya kamu akhirnya trust issue. Enggak sih, bukan trust issue, tapi mungkin lebih ke apa ya? Lebih fair aja untuk nunjukin kalau misalnya memang apa yang anak-anak butuhin ya gue bakalan selalu kasih, gue Edu, bakalan selalu ada. kan keputusan di pengadilan agama itu 20 juta per bulan. Betul. Walaupun kamu kasih ke pos-pos yang berbeda, sekolah, iya. kebutuhan lainnya, apakah totalnya memenuhi kuota 20 juta? Ada yang seperti itu, sempat seperti itu juga. Sempat dengan memenuhi itu beda. Oh iya, paham. Cuman maksudnya ya bagaimanapun juga kan intinya saya tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan saya. Berarti tidak selalu pas 20 juta. Mungkin saya nggak ngerti juga, tapi yang jelas itu sudah saya laksanakan. Iya Oke. dong, yang penting kan itu gitu loh. Tapi yang dia langgar adalah dia tidak mengizinkan saya untuk ketemu anak-anak. Itu selalu menjadi tameng buat dia. Alasannya? Alasannya bahwa ya ada aja gitu loh. Hal-hal yang dia inginkan, kemauan dia yang saya tidak mau ikutin karena saya udah bukan suaminya lagi Misalnya? sekarang. Mas, enggak, tapi aku rasa kalau misalkan nih perempuan oke tidak memenuhi 20 juta, dikasih misalkan cuma 5 juta aja, aku tidak ada duit ya, 5 juta aja buat anak-anak, mudah-mudahan cukup. Aku rasa itu mungkin akan bisa lebih oke lah gitu, biar Betul, tapi sudah perempuan cukup. yang ngatur. Misalkan. Kayaknya ini cuma perbedaan persepsi aja sih. Menurut saya semuanya juga udah aman-aman aja. Ini dia selalu membawa hal-hal seperti ini karena ya memang dia berusaha untuk mencari panggung terus aja.
Karena kemarin-kemarin kalau misalnya ini kenapa nggak langsung terus-terusan dibahas terus gitu loh. Kenapa kayak ya udah setelah 6 bulan sekali semuanya udah baik-baik aja, apa segala macam semuanya udah berjalan lancar, tapi dia ngeblow up lagi, dia ngebahas lagi, dia bilang yang narsis lah, dia bilang apa segala macam gitu loh. Jadi kayak selalu ada aja gitu dan gak selesai-selesai, itu yang bikin capek Itu yang sebenarnya. membuat kamu kesel, Oke. capek. Andrew, Dan intinya ya itu selalu mentamengnya anak-anak aja gitu loh. Kakak, kenapa ke media nggak langsung aja gitu kayak hubungin telepon gitu nggak? Kan ada anak gitu ya. Iya, udah berusaha untuk melakukan itu tapi tetap nggak berhasil Misalkan juga. kakak ke mantan, halo ada apa ya, yuk ngomongin baik-baik gitu. Udah saya coba hal seperti itu, tapi tetap aja nggak bisa. Tetap Nggak aja temu intinya ya. dia berusaha untuk apa ya, mencari pembelaan diri terus, berusaha untuk validasi, berusaha ya karena apa ya dari pagi sampai malam juga kerjanya main sosial media terus gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itu yang harusnya bisa dirubah gitu loh sama dia. Udah fokus aja ke anak gitu. Main Roblox juga kan? Kan Coba sosmed. kalau ada Roblox. Mas Andrew mau nggak merubahnya gini? Mohon maaf ya, bukan aku ikut campur. Merubahnya adalah gimana kalau misalkan Next nggak usah kasih ke pos-pos lagi, tapi langsung transfer ke dia. Ini deh ya, jangan rame-rame, jangan berisik nih aku kasih. Walaupun nggak 20 juta misalkan. Nggak gini aja. Langsung transfer ke dia. Enggak, pertanyaannya itu mau nggak? Iya. Andrew nggak mau sih. kenapa? Kenapa Mas? Karena menurut Andrew itu bukan Andrew jadinya tidak punya tanggung jawab atas anak-anak. Kalau misalnya seperti itu, Andrew nggak tahu mau dipakai buat apa sama dia apa segala macem gitu loh. Andrew lebih senang dan Andrew lebih suka kalau misalnya Andrew yang melakukan hal-hal Oke, seperti itu. artinya ini adanya ketidakpercayaan kamu atas pengolahan dana yang kamu akan berikan kepada mantan istri kamu untuk anak-anak. Betul. Itu ya? Ya. Oke, Andrew Andika kita buka lihat. Ini ada juga postingan dari Andrew Andika terkait Oke, soal akan dibaca mantan istri. oleh pengacara. Iya. Yang mana? Lo udah bisa baca ini nggak? Yang ini bisa Ya. gua. Bismillah. Selama ini aib rumah tangga dan aib kehidupan saya dibuka berkali-kali, saya diam. Sedangkan sebaliknya ia mempunyai aib dan kekurangan di dalam rumah tangga dan aib kehidupan pribadinya saya tutupin dan tidak pernah saya membukakannya dan menjelekannya ke publik. Bagus nih, bagus. Karena ini untuk demi kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak saya ke depannya. Oke lah, selama ini saya diam, tidak dilayani. Hah? Tetapi kalau anak-anak saya tidak dilayani dan selalu dijadikan konten demi keuntungannya, lalu dikembalikannya lagi yang mengurusnya ke pembantunya, Papa akan berusaha untuk memenangkannya. BTW, buat mengurus kalian, ya anak-anak. Ada lagi nih, ini aku aja yang baca ya kak. Boleh. Ya. Anak dijadikan konten mulu demi keuntungannya agar namanya mau terlihat baik terus. Tapi kenyataannya beda sekali dengan apa yang dilihat dari sosial media. Jangan selalu mendengar dari satu pihak saja. Bagus. Sedangkan kalian tidak tahu yang sebenarnya yang terjadi di dalam rumah itu seperti apa. Kiss. Emang nadanya kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Oh enggak kak. Kayaknya nadanya cetek Oh, ya, biasa nadanya aja begitu ya. iya. Ya, berarti nadanya kalau semakin kenceng tak tak tak. Hapus Andrew, lagi. Itu kayaknya gimana gitu kalimatnya anak dijadikan konten kok gitu. Kok kalimat lo gitu banget sih? Ya karena terbukti Kalau seperti misalkan itu anak dapat gitu. endorse kan itu rezeki juga buat anak-anak. Iya paham, ngerti. Cuman maksudnya lu boleh melakukan itu, tapi lu tetap ngurus anak juga gitu. Mas, bagaimanapun aku juga sudah melahirkan anak-anakmu loh Mas. Kalau kayak gitu gimana? Iya. Paham, tapi kalau misalnya lu udah melahirkan anak-anak ya seharusnya ya lu bertanggung jawab dan lu ngurusin anak-anak dong. Emang Andrew dari tadi tuh mengeluarkan kalimat ngurusin anak-anak dong, ngurusin anak-anak dong. Emang dia Kayak ngurusin ibunya nggak anak-anak? ngurus gitu, Setahu gue sih enggak ya. Tahu dari mana? Apa buktinya? Tahu dari mbak, tahu dari babysitter. Mereka setiap datang ke gua mereka selalu ngeluh-ngeluh. Pekerjaan mereka banyak sekali gitu loh. Ya Dari itu kok kerjaan lu suster, babysitter. Lu kan dibayar untuk kerja, lu ngebantuin lo. Bentar. Oke. Malah gosip Bentar, lagi bentar. lu. Kamera ke gue dong. Heeh. Bagus juga rambut baru gue ya. Fokus ya gitu konsepnya. Fokus dulu. Ya, maaf. Fokus. Oh, apa keluhannya misalnya? Dari asisten rumah tangga dan babysitter? Mereka mengeluh kalau misalnya mereka sangat capek, ibu nggak pernah masak, ibu nggak pernah ada di nggak pernah mandiin anak, ibu nggak pernah maksudnya dia nggak pernah hadir untuk anak-anak gitu loh. Jadi kayak
Waktu di Bali anak ditaruh di tempat penitipan anak dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ibunya kemana? Dia bisa jalan-jalan sama teman-temannya, dia ngurus hal-hal lain bersama teman-temannya gitu loh. Terus udah gitu anak yang umur 1 tahun itu mau disekolahin di Jakarta. Anak umur 1 tahun udah bisa jalan juga belum gitu loh. Ini sama dia mau disuruh keluar dari rumah, itu membuktikan kalau misalnya dia nggak mau juga anak-anak ada di rumah gitu loh. Dia melakukan hal kerjaan lain. Tapi sorry Andrew, sekarang ini memang banyak sekolah buat anak umur 1 tahun loh. Maksudnya udah belajar sensorik motor itu banyak loh. Betul, paham. Cuman maksudnya ya kayak dia bisa melakukan itu gitu loh. Nggak mesti harus dikasih ke orang. Babysitternya rempong juga ya? Iya. Kak, kayak masih kerja nggak ya mereka ya? Iya. Mau daftar nih. 2 orang yang bisa. Enggak, tapi Kita siap mengurus anak-anak yang lucu itu asal deal budgetnya oke. Kayaknya Bener. Karena kalau misalnya sama gue, handphone gue taruh bener-bener kayak ya udah lagi pengen apa Tapi- segala macam yuk mandi Tapi makan Mas yuk Indro gue jangan masak. dengar, Tapi Maksudnya sorry, hal-hal Mas seperti Indro itu yang jangan gue pengenin mendengar gitu loh. sepihak. Karena apa? Betul, Banyak betul. juga ART atau apa pengen dapat uang bonus Lebih. segala macam uang lebih. Jadi dia bisa ngomong kayak gitu toh nggak ada komunikasi antara bapak. Karena saya sering menghadapi para ART, bukan nggak semua ya. Para ART atau itu suka doyan fitnah gitu. Carbok. Mohon maaf ya, carbok apalagi mohon maaf dengan pendidikan yang rendah. Mereka nggak semua ya. nggak semua loh Iya. sekali lagi. Tapi Andrew gini, kalau Tapi Andrew bilang, hati-hati. kalau saya sih ya saya tinggalin handphone, saya mandi maunya apa. Kan itu Andrew nggak 24 jam sama anak-anak, karena hak asuh anak kan jatuhnya ke Tengku Dewi Ya Putri. makanya kasih saya kesempatan dong. Kasih saya kesempatan dong untuk ngurus merawat anak-anak. ngasuh. Ya, oke. Kan ini udah coba nih setahun ini dan Ya, anak-anak ya, nggak ya, nggak ya, apa namanya nggak dibilang kayak ya dia tidak berhasil gitu loh untuk ngurus anak-anak sendirian. Ya udah kasih aja Kenapa sementara. nggak coba ke saya gitu loh, biar Oh, biar oke, gue oke, cobain, oke, biar oke. bagaimana nih anak-anak Ya, gitu ya, loh, ya. apakah mereka makannya banyak, apakah sekolah mereka bagus, Oke. Ya, apakah ya, mereka ya, bisa ya. terawat dengan baik gitu loh, Ya, kebutuhannya ya. terbaik apa enggaknya gitu. Ya saran aku sih Dewi juga kasih juga buat emasnya biar tahu Kesempatannya. bagaimana kesempatannya ya kan, biar tahu bagaimana mengurus anak-anak. Aku setuju loh Dewi, kasih lah buat suamimu. Nah kalau misalkan nanti dapat kesempatan Mas Andrew terus ada endorse, kamu terima nggak? Maksudnya gimana? Endorse anak-anak enggak? Hah? Endorse anak-anak Itu enggak? pertanyaan bagus loh, Iya, karena makanya. dia mempermasalahkan tentang anak dijadikan konten. Jadi Oh, kalau enggak. kalau buat kamu enggak? Enggak. Oke, kita bakal lihat ini ada postingan Tengku Dewi Putri. Baca, guys. Seorang ibu tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menjelaskan bagaimana perjuangannya atau seberapa lelah ia menyeimbangkan semuanya. Karena cinta seorang ibu sudah nyata dalam setiap langkahnya, dalam kerja kerasnya, dalam air matanya yang disembunyikan, dan dalam senyum anak yang tetap bahagia. Menitipkan anak pada babysitter bukan berarti lalai. Itu bentuk tanggung jawab agar ia bisa bekerja, berjuang, dan memberi masa depan yang layak untuk buah hatinya. Oke. Sekarang ini, Silakan. sekarang Jawab. ini, yang namanya kerja itu apaan sih? Ya kan? Emangnya dia kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dari Senin sampai Jumat, di mana dia harus naruh anak-anak di tempat penitipan anak, di mana dia harus memberikannya kepada babysitter secara penuh. Dia kerjanya online kok. Dia kerja di rumah. Dia bisa kerja cuma sejam 2 jam di rumah gitu loh. Kenapa dia tidak bisa maksudnya berbagi waktu sama anak-anak gitu. Cuman itu doang sih yang gue pengenin, kasihan doang anak-anak. Tapi kita nggak pernah tahu juga kan jadwalnya. Emang Andrew tahu jadwal dia 24 Gue tahu jam? kan sekarang apalagi di Jakarta, rumahnya deket. Gue tahu kok, mama sering datang ke rumah buat ketemu sama anak-anak. Itu juga mama diusir sama dia. Ngapain kamu kesini? Oh, mama. Mama kamu? Iya. Dibilang apa sama mantan kamu? Sempat ada dia sempat datang padahal udah izin mau datang segala macam. Terus dia nggak suka mama ada di rumah, ya udah mama pergi aja. Terus beberapa kali gue berusaha untuk ketemu sama anak-anak, dia kayak oh ya udah iya segala macam, tapi anak-anak juga nggak dikasih gitu. Andrew, benar atau tidak kita dengar selentingan bahwa kamu sempat ada rencana untuk mengambil hak asuh anak jika ada kemungkinan? Lagi diurusin sih sekarang, karena gue cuman nggak mau anak-anak jadi tameng aja, itu doang sih. Gue pengen semuanya tuh serba fair, semuanya tuh serba terbuka, semuanya serba ya udah gitu loh. Kayak kalau misalnya gue mendapatkan hak asuh anak, ya yang pastinya gue harus membuktikan kalau misalnya dia itu lalai sebagai seorang ibu di pengadilan. Oke, itu bakalan gua kumpulin bukti-buktinya segala macam dan gue bakalan lakuin. Nah, setelah anak-anak sama gue pun, gue tidak akan melakukan gue nggak akan melarang dia untuk ketemu anak-anak atau apa segala macam. Justru dia lebih bebas, dia bisa melakukan pekerjaan dia yang menurut dia penting. Dia nggak perlu ngasih ke babysitter atau ngasih ke pembantu atau apa segala macam. Masih ada ibu saya di rumah yang bisa ngurusin anak, yang bisa masak, yang bisa apa segala macam gitu. Masih banyak kok bapak-bapak di luar sana yang bisa ngurus anak tanpa seorang ibu.
Dan anak-anak itu alhamdulillahnya ya sehat gitu. Mereka baik-baik saja. Wow, oke. Kamu bilang kamu akan memberikan bukti-bukti atas kelalaian. Emang kamu punya bukti-bukti tersebut? Ada. Pasti dari susternya. Iya. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mantan istri kamu, Tengku Dewi Putri? Silakan, Andrew Andika. Ya dewasalah, apa ya, maksudnya nggak usah mencari pembelaan, nggak usah mencari validasi, nggak usah mencari pembuktian dari orang-orang segala macam, nggak usah mikirin tentang sosial media, tentang dunia, mendingan mikirin tentang akhirat gitu loh, sholat apa segala macam, urus anak apa segala macam, nggak perlu mencari pembelaan terus gitu loh, nggak perlu menjelek-jelekan, nggak perlu memojokkan. Ini udah terlalu lama sekali kita membahas ini terus segala macam dan dibuka terus aibnya itu. Oke, Andrew, satu pertanyaan lagi dong. Sekarang lebih happy nggak? Happy? Udah nikah belum sih? Untuk itu biar aku, Allah dan pasangan aku yang tahu. Nanti aku bakalan obrolin, cuman mungkin nggak sekarang. Kenapa kau open jasa MC? Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku. Pagi-pagi ambiar geger. Coba gimana tadi? Coba mau kita kasih musik. Coba kayak gimana? Na 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 na. Na 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 na. Itu enggak? Cintaku tidak. Kok Lu kenapa yang sih? tadi pembukaan pagi-pagi ambiar gitu. Iya. Gimana ya tadi ya? Pembukaannya kan lu. Kan Tadi gimana sih, Gua Bang? belum ada pembukaan tadi. Oh iya. Tadi gini. Iya. Gini. Terus kayak boom, what about the Jenny? Na 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 Jenny. Udah ya. Kayaknya dia Kayaknya harus dikirim ke Nusa Kambangan ya. Asik ketemu artis. enggak, jangan usah kambangan kalau dia. Artis, politikus. Ketemu polisi. Ya, semuanya banyak di Suasana sana. baru. Enggak, jangan. Coy. Tapi memang ya, Amit-amit sama ini ngomongin soal Nusa Kambangan dan juga artis ya, Sobat Ambiar ya. Kita tahu ya ada seorang selebriti yang dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Ini terkait kasus yang memang kita tahu yang satu ini sudah 4 kali diamankan pihak polisian terkait kasus barang haram ya. Dan kemarin Amar Zoni kita tahu ya kan ditahannya di Salemba, kemudian diduga mengedarkan barang haram di sana. Kemudian dipindahkanlah ke lapas Nusa Kambangan. Dan kabarnya Amar Zoni ini menitipkan surat kepada bintang tamu yang akan kita hadirkan, seorang ustadz. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Ya. Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir Iya, pagi hari kami ini ya. berempat mengucapkan Terima kasih banyak. Jangan sendirian dong Mas Rian, Iya, berempat ya. berempat. Aduh seneng Iya. ngelihatnya Ustaz. Maksudnya menjawab pertanyaan yang begitu luar biasa banyak sekali tentang Amar Zoni. Melihat Amar Zoni dan juga kasusnya, perkembangannya. Ustadz gimana melihat? Saya nggak tahu ya kasusnya apa, tiba-tiba di Nusa Kambangan aja. Setahu saya beberapa bulan lalu aku berkunjung ke Rutan. Amar bilang doakan Ustadz, Desember aku mau keluar. Aku nyari Ustadz, aku mau ikut dakwah. Jadi aku pikir dia udah baik gitu. Pas minggu lalu kayaknya ya, aku lagi diundang di sini. Wartawan ngasih tahu, Amar tangkap lagi Ustadz. Terus, wah aku emosi tuh. Aku bikin story itu. Keledai itu nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, ini 4 kali gitu. Terus tiba-tiba aku pikir aku hapus, aku kan belum tanya bener apa enggak gitu. Terus aku ke Malaysia, janjian lah sama kuasa hukum sama timnya Amar kan mau jenguk hari Kamis kemarin. Aku pulang. Tahu-tahu pagi-pagi dokter Camelia datang bawa surat 3 lembar. Baik, kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia cerita dari seorang Ustadz Dery Sulaiman, dititipkan surat oleh Amar Zoni. Apa isi surat tersebut? Mana Ustaz? Jadi apa isi lengkap suratnya kurang lebih Ustadz? Di halaman kedua ketiga kronologis siapa yang terlibat, siapa yang coba dia, siapa yang meras dia. Maka saya nggak bacakan, itu sensitif banget kan.
karena menyebut instansi dan nama-nama orang dan sebagainya. Tapi udah diserahkan ke pengacaranya Amar. Ada yang jebak, ada yang meras tadi Ustadz Nah, di sampaikan. dalam kronologis pengakuannya itu. Baik. Ya artinya kalau dia bilang ada yang jebak, ada yang meras, ini asumsinya bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tidak. Dalam surat itu dikatakan tuh dia bukan punya dia. Barang dia bukan barang. Dan kan aku taunya Amar tuh sudah sholat 5 waktu. Insya Allah kalau orang sholat 5 waktu dia jauh lah dari maksiat. Kemudian saya tanya sama dokter Gamelia, setiap kali dia jenguk, dia tes urin. Amar tuh udah 1 tahun terakhir tuh bersih nggak pakai. Setiap kali jenguk. Jenguk kan sering mereka berkunjung kan dokter kan. iya, Kan iya. dia calon istrinya Amar kan. Iya, iya. Mereka sudah berjanji itu bebas Amar, mereka nikah gitu. Jadi barang-barang Amar pun sudah di dokter Ki semua. Yang dokter itu Ustaz. Jadi saya kaget juga kok tiba-tiba jadi BD gitu kan. Keputus Amar ditahan kan gara-gara pemakai. Dan semestinya kalau menurut hukum BNN sekarang pemakai bukan di penjara tapi direhab kan. Betul, tapi kan Amar Zoni sudah pernah direhab juga, Ustadz. Baik, ini kita kasih lihat ya. Ini adalah surat yang dititipkan Amar Zoni kepada Ustadz dari Sulaiman. Kita baca Kak? Hah, baca ya? Iya. Baca ya? Saya lu aja ya? Kayaknya nggak bisa baca deh. Kebaca nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lancar, Sel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama surat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh media. Saya ingin semua bilang, semua yang tahu, semua orang tahu bahwa saya Bukanlah seorang bandar. bukanlah ini tulisan dokter Bukanlah Pak. seorang bandar. Saya bukan bukan pengedar. pengedar. Saya hanyalah seorang Public figure. Public figure. yang sedang dalam masa Pembinaan. pembinaan. Bersama Bersama. berusaha patuh Berusaha patuh agar cepat segera pulang. agar cepat segera pulang. Saya sadar tidak akan mudah bagi saya untuk dipercaya lagi. Namun saya pengen pengen Tat, kebenaran pasti terungkap. mau diizin Tat, Ustadz itu kembali aja Tat. Ya bener, Ustaz aja ya, Moci. Itulah. Lanjutin Ustaz, maaf ya. Saya percaya, Ya, saya kasih percaya Pak Ustadz. kebenaran pasti terungkap. Nggak kelihatan kalangan rambut saya. Gimana Tat? Lewat kuasa hukum saya, Om John, Matias, beserta tulisan Kalangan ini ya Pak Ustaz. Gimana Tat? pengakuan saya ini, saya Sini Mas. akan menjelaskan kronologis versi saya. Singkat versi saya. Terima kasih buat semua yang masih berjuang mendoakan saya, terutama untuk Dokter K. Dokter K yang tetap setia menemani saya sampai pada saat kebenaran ini terungkap. Saya yang berdatangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyampaikan kronologis kejadian yang menimpa saya sebagai berikut. Baik. Gitu Tat. Jadi gimana Tat? Bangkunya diinin dulu. Tahu depan Ustadz ini loh. Asik nih, beda sama Ustadz Dery host loh. sebelumnya ya. Depan Ustadz Dery Pemirsa kita nggak tahu begini. tadi kita geser nih pemirsa ya. Ya ada ketutupan sama mereka sebelumnya, Iya, jadi mereka agak ketutupan. menyingkir. Ustaz, Gitu. ini baru 1 lembar, berarti ada beberapa lembar lagi. Bolak-balik tiga lembar, so berarti ada 6 page. Oke. Panjang ya. Panjang, oke. Kenapa ke Ustadz, bukan ke keluarga? Menitipnya, iya. Nggak tahu, Allah a'lam bishawab. Karena terakhir tuh saya ada deep talk sama dia pembicaraan dan dia ingin bertaubat. Dia ingin berdakwah, dia nggak mau jadi artis lagi. Dia bilang aku nggak mau jadi artis lagi, saat aku keluar nanti aku dakwah. Aku mau hidup benar, mau jadi orang baik gitu. Karena udah 3 kali itu nggak main-main loh. Dan nggak mungkin sebodoh-bodoh orang dia menyengaja 4 kali itu nggak mungkin. Jadi kalau memang Amar bersalah dan ada buktinya dan kita dijelaskan oleh pihak yang berwajib, tentu aku nggak berani baca. Mau ada buktinya, ada ini semua. Sekarang kan yang tuduhan terbaru ini kan baru viral minggu lalu. Berapa hari kemudian, hitungan hari langsung Nusa Kambangan. Ya. Pengacara nggak sudah ada dibuktikan pendampingan. nggak, Ustaz? Mestinya kan ada azas praduga tak bersalah. Kan belum disidangkan kasus ini. Itu loh, maksudnya bagiku saya tidak ada urusan dengan membela ya. Kita nggak boleh membela yang salah ya. Tapi kalau menurut saya ini kemanusiaan aja. Saya karena Allah Ta'ala aja, karena saya diamanahkan surat, saya baca.
Tapi setelah saya baca sih kayaknya ini bukan wewenang saya, ranah saya untuk membicarakan masalah ini karena berurusan dengan hukum kan. Iya, iya. Saya berharap Pak Presiden ya yang bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia, Pak Prabowo, memperhatikan Amar-Amar ini juara silat, medali emas, membanggakan Indonesia. Dan Pak Prabowo kan orang di pencaksilat. Mudah-mudahan orang-orang yang punya kekuatan bisa mengatur semua ini yang kebenaran terungkap, bukan menegakkan menang basah tidak. Kalau dia salah hukum mati pun nggak apa-apa. Kalau memang dia benar Kalau ya. memang dia benar-benar pengedar. Kalau dia pengedar bandar mana kita mungkin bela bandar? Ustadz, itu kalimatnya tuh cukup berat loh. Kalau dia salah hukum mati Nggak pun apa-apa. tidak masalah. Nggak apa-apa. Karena bandar ini memang kan Merusak generasi merusak anak generasi. bangsa, Tapi ya. kalau pemakai kan mereka kadang dicekokin, kadang digratisin semua. Saya kan anak band bang. Teman saya banyak mati karena narkoba bang. Ada yang loncat dari betul. Maaf, kenapa contohnya ke kita bertiga? Cekokin berarti. Kenapa? Validasi. Betul. Saya juga pak gitu. Oh, Pak Ustadz pernah dicekokin juga? Iya, Bang. Jadi begitu bang. Jadi kalau ada yang salah paham dengan saya, ngapain belain Amar? Ada yang DM, ada yang dari Islam. Saya nggak ada. Saya nggak menyebut instansi siapapun. Saya nggak menyerang siapapun. Yeah. Saya pengen Amar ada perlindungan hukum sehingga keadilan benar-benar ditegakkan. Kalau dia salah hukum, kalau dia nggak salah jangan dihukum. Zalim namanya kita. Ya, tapi kami rasa pun mungkin ada alasan dipindahkan ke Nusa Pasti ada. Nah, aku mau dengar itu. Dan maka dari itu juga pasti kita akan menantikan untuk peradilannya ya. Iya. Pembuktiannya pasti akan ada di sana. Betul. Dan kita juga masih sangat yakin dengan hukum yang ada di negeri ini. Amin ya Allah. Kita sangat yakin itu ya. Dan kita juga akan menyaksikan Ustadz sempat memberikan tausiah saat di Lapas Salemba ya. Iya betul. Pada Bertemu waktu itu juga berarti ada Mas Amar Amar Zoni ya. ya. Kita mau kasih lihat seperti apa momen. Sedih banget ngeliat video itu. Saat ketemu tuh apa yang Ustadz rasakan? Amar itu berat ujiannya. Apa Ustaz? Berat banget ujiannya. Ya, kehilangan ayahnya di dalam penjara. Ya, apapun alasan rumah tangganya berantakan, ya, dia ditinggal istrinya ataupun apalah, saya nggak ngerti lah urusan rumah tangga mereka. Toh akhirnya mereka bercerai kan, jauh dari anak. Terus yang saya perhatikan dia cuma perlu attention aja, dia perlu dirangkul, disayang. Dan waktu aku tausiah 1 jam itu dia dengar, saya tanya apa yang kamu bayangkan tadi, apa yang kamu ingat dari tausiah Ustadz tadi. Terus dia bilang, betul Ustadz, hanya Allah yang ada di saat yang lain tiada. Karena aku sampaikan, hanya Allah yang ada di saat yang lain nggak ada. Terus sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan pergi pasti pergi. Sekuat apapun kita menolak, kalau Allah katakan datang pasti datang. Saya yakin yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Allah. Jadi saya tanamkan tauhid kepada para nabi itu semua sehingga mereka tuh bisa menerima takdir itu. Termasuk sekarang di Nusa Kambangan, mudah-mudahan Amar ingat ilmu itu. Sehingga dia yakin ini ujian semakin berat akan semakin besar hadiahnya. Kalau Amar melewati ujian ini, saya yakin dia akan jadi orang hebat. Gak semua orang diuji dengan Nusa Kambangan loh. The most extreme. Ini satu pulau loh, itu binatang buas. Saya waktu kemarin di Nusa Kambangan, saya diundang bulan lalu ke sana ngisi tausiah. 47 orang tersangka mati, 300 orang seumur hidup. Ya, saya tanya siapa yang di sini yang sudah dihukum mati, yang sudah divonis mati siapa? Angkat tangan lah, 47 orang. Terus saya tanya, nih yang nggak angkat tangan kalian nggak divonis mati rupanya? Oh, angkat tangan juga semua. Ternyata kita semua sudah divonis mati. Cuman yang divonis dikasih tahu kapan matinya dia lebih beruntung, sehingga dia ada kesempatan untuk bertaubat. Kayak kita nih kapan? Nggak tahu, wallahu a'lam. Bisa lagi happy mati, lagi joget mati, bisa. Lagi siaran mati, bisa. Nah, jadi saya bilang, ini kalian yang 47 orang di sini nih bersyukur kepada Allah karena dia kasih tahu kapan matinya. Ada kesempatan dia sujud, sholat, taubat. Point of view yang baik ya, positif, tapi bukan berarti kita harus melakukan kejahatan untuk divonis mati ya. Tidak. Ya, oke. Ustadz, tapi begini, ini kan bukan kali pertama ya untuk Amar Zoni. Ibarat Ustadz tadi sampaikan bahwa keledai saja tidak jatuh ke lubang. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Ya. Tanggapan Ustadz? Kita nggak tahu masalah hidup orangnya, apa persoalan dia, lingkungan dia, circle dia bagaimana. Ya, dan itu bisa terjadi ke siapapun juga. Sabar ya Mas Andrew. Ya. Kita nggak tahu masalah, semua orang kan berhak atas masalahnya masing-masing, masa lalunya masing-masing. Dan ini maaf ya, Rasulullah SAW itu bang, pernah menceritakan satu hadis, orang yang membuat kesalahan bukan 4 kali loh, 99 kali, bukan narkoba, bunuh orang.
bunuh orang. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia datang kepada satu orang ulama. Ternyata jawaban ulama tadi menyakitkan hatinya. Dibilang apa? 99 orang. Oh, neraka tuh, jahanam itu. Nggak mungkin. Dia emosi, dibacok lagi. Siapa yang Dia dibaca, bilang, Ustadz? ulama tadi. Ulamanya Allah. Terus dia bilang, ya Allah, aku ini datang ke dia mau minta ampun kembali kepadamu, tapi mulutnya dia ini bikin aku emosi. Kan kadang-kadang ada orang yang nasihatin kita, bukan iman kita yang naik, darah kita yang naik. Nah, itu hati-hati itu ulama kayak gitu tuh. Kemudian dia 100 orang bunuh, dia lalu pergi ke satu orang ulama ahli hikmah, ditanya, ada orang telah bunuh 100 orang, dia bertobat, diterima nggak taubatnya? Apa jawaban ulama tadi? Berapapun besarnya dosa orang itu, dia tidak katakan dia cuma ngasih tahu ada orang. Hah? Dia bilang, berapapun besarnya dosa orang itu, ampunan Allah lebih besar. Tapi dia harus pergi meninggalkan circle-nya dia, kampung dia yang membuat dia jahat itu. Baik. Di tengah jalan mati, turun malaikat rahmat, malaikat azab, katakan ini bunuh 100 orang neraka, ini bunuh, dia telah bertobat. Turun malaikat ketiga menengahi, ya. Ukur jaraknya, ternyata lebih dekat ke tempat tujuan, akhirnya masuk surga. Masya Allah. Ustadz, kita mau kasih lihat juga kabarnya Ustadz kemarin sempat meminta bantuan Bantuan Bang ke- Hotman Paris ya terkait Ya, Amar Zoni. 911. Bang, apa betul responnya Bang Hotman menolak? Enggak, bukan menolak. Dia mengirim orangnya untuk menyelidiki, mempelajari. Baik Bang Horman, baik temanku. Iya, Mengirim mengirim orang orangnya. untuk menyelidiki. Iya kan selama ini emang Kan seperti itu, hati-hati kan. Bang masalah narkoba tuh. Di sini jangan ya, saya disclaimer, saya jangan dibilang membela pemakai narkoba, jangan sampai ada framing ke sana ataupun membela Amar Zoni secara dia sebagai orang yang salah gitu, tidak. Saya sebagai seorang apalagi dia orang kampung saya, sama-sama dari Solo ya. Kami kalau ngomong bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa kampung, bahasa daerah. Aku merasa dia adikku, saudaraku yang harus aku perjuangkan juga haknya dia, hak dia membela dirinya dia. Iya, hak asasi manusia. Berilah kesempatan. Maksudnya kemarin Bahwa saya tanya dia sama membela pengacaranya, yang mestinya datang juga tapi telat beliau. Mestinya kan sebelum dikirim ke Nusa Kambangan ada memberitahu ke pengacara, ada pengetahuan ke keluarga. Jangan kok tiba-tiba kan ada kejanggalan seperti itu aja Bang. Sebetulnya aku secara semua orang saya yakin, cuma banyak orang tidak berani bicara. Iya. Takut apa Baik. yang ditakutkan. Ustadz dari tadi menyebut Dr. Gigi Kamalia. Ini pacarnya Amar Zoni sekarang ya. Iya. Dan kita akan hadirkan sosok Dr. Gigi Kamalia yang Pacar dari Mas Amar Zoni, punya peran bagi Amar Zoni akhir-akhir ini. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Dr. Kamelia. Selamat pagi. Silakan. Dok, boleh ke depan dulu? Kita panggilnya Kamalia aja boleh ya? Iya, nggak apa-apa ya Kamalia ya. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Kamalia, apa kalimat terakhir yang disampaikan Amar Zoni ketika bertemu dengan Kamalia? Cari aku. Kalau aku nggak ada kabar, Aku citra gitu. Kalau aku nggak ada kabar gimana dong? cari aku ya yang. Kalau nggak ada kabar suruh cari. Cari aku kalau aku nggak ada kabar. Ini dia Kamalia yang tetap mensupport Amar Zoni sampai kapan. Dekat kita kan nanti kapan-kapan aku aja. Kita kaget loh, ada seorang perempuan bernama Kamalia yang ternyata disebut berkali-kali sedang dekat dengan Amar Zoni. Kenal dari mana dengan Amar Zoni? Dari Lagi sedih tuh loh. Iya, kalau Jeji. dari Adit awalnya emang kan ketemu waktu itu di Bandung sahabat. Adiknya? Iya, adiknya Zoni. Jadi waktu di Bandung ada acara, terus Adit juga datang. Nah di situ dikenalin. Dari situ Adit telepon aku untuk ngajak bisnis bareng gitu. Kita bisnis bareng yuk gitu. Nah pas ketemu beberapa kali sama Adit lagi di meeting, Bang Amar telepon mungkin lewat wartel Rutan. Ya udah di situ dikenalin, terus sebulan kemudian aku kunjungan karena ada Bang Amar lah masuk ke dalam usaha itu gitu loh. Jadi Bang Amar yang ide-ide gitu loh gitu. Ngasih ide. Jadi kenalnya di situ. Oke, berapa lama kenalnya? Dari Agustus 2024. Agustus 2024. Mulai menjalin hubungan Iya, Oktober, November mungkin. November tahun lalu. Iya, tahun lalu. Oke, sosok Amar Zoni yang dikenal oleh Kamalia itu sosok yang seperti apa? Baik banget sih, makanya aku juga bingung kenapa orang-orang pada nilainya tuh buruk. Mungkin emang salahnya dia ya itu penyalahguna narkotika. Cuma menurut aku kan itu harus diobatin ya, bukan ditaruh di situ gitu.
Apa yang membuat Kamalia tuh jatuh hati dengan seorang Amarzoni? Kalau itu datang dengan proses sih, kalau menurut aku nggak langsung datang suka atau gimana gitu. Tapi karena emang ada bisnis bareng, sering diskusi bareng, mungkin menemukan cocokan untuk bicara gitu, ada diskusi gitu. Tapi kan nggak mudah untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang berada di dalam tahanan. Awalnya emang nggak ada niat untuk ke arah situ, cuman pas dia banyak cerita tentang kehidupan dia sampai jatuh ke lubang yang sama, aku cuman mikir ini orang kayaknya harus dibantu gitu. Tapi ternyata proses itu Tuhan ngasih aku punya rasa sama dia gitu sih. Jadi emang awalnya nggak ada gitu, cuma emang niat mau bantu dia. Dan sering ketemu dok? Sering awalnya sebulan sekali, karena kan waktu itu baru mulai usaha kan, jadi sering ketemu dia. Karena kan nggak mungkin komunikasi lewat telepon, jadi sebulan sekali tuh mau nggak mau harus berjumpa sama adik-adiknya. Jadi di situ sering dari sebulan, 2 minggu, lama-lama ya seminggu sekali aku kesana. Seminggu sekali, baik. Dalam intensitas ketemu, kemudian komunikasi, hubungan terjalin, adanya hubungan, kasih sayang, pacaran, keluarga tahu? Awalnya nggak tahu, tapi lama-lama tahu. Gimana respon keluarga? Apa ada maksudnya Penolakan. Kalau, Ini kan stigma soalnya. Kalau alhamdulillah sih punya orang tua ya kayak papa aku, kayaknya dia ngedukung secara kalau emang dia mau berubah ya bijak ya udah, tapi dia selalu mengingatkan ada konsekuensinya nanti yang harus kamu terima gitu. Jadi kamu yang tahu bagaimana Amar, ya kamu jalani kalau emang dia baik buat kamu gitu. Oke, kita masih akan ngobrol dengan Kamalia terkait hubungannya dengan Amarzoni dan apa yang disampaikan oleh Amarzoni, pun juga dengan fakta-fakta yang diketahui oleh Kamalia terkait dengan Amarzoni. Saat lagi. Nanti pas break boleh sekalian ngecek karang giginya ini nggak? Dok. Emang dokter Dokter gigi? gigi bukan? Iya, dokter gigi. Oh jangan cek karang gigi saya. Kenapa? Takutnya dikira diving. Kita kembali saat lagi sama Kamalia. Bagi-bagi ambiar geger. Tadi cerita intensitas ketemunya tuh terakhir seminggu sekali. Iya. Ya kan? Seberapa sering dok jenguk Mas Amarnya Terakhir saat di pas lapas? dipindahin ke lapas Cipinang itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Senin dan Kamis biasanya jadwalnya. Senin dan Kamis. Suka bawain makanan? Ya kalau dia titip aja pasti aku bawain makanan. Apa sih yang bisa diobrolin sama Amarzoni biasanya? Ya paling kan karena dia bentar lagi sebenarnya mau pulang kan Januari ini. Kita juga Katanya mau kemarin nikah Januari Jena, tadi. apa Ya dok ya insya Allah. Oktober ini kan aku sama Adit udah ngurus PB sebenarnya kemarin sebelum kejadian ini ya gitu. Jadi ya lagi diskusi itu mau pulang mau ngapain sih gitu. Rencana gitu. ke depan ya. Ini postingan Kamalia beberapa waktu yang lalu ini terkait juga apa yang disampaikan oleh Amarzoni. Ya ini adalah sebuah percakapan kayaknya. Jadi yang cowok Marcel, yang cewek aku ya. Yuk. Yang kalau aku tiba-tiba nggak ada kabar, cari aku ya yang. Cuma kamu sekarang yang aku punya. Janji ya yang. Oh emot benar. Yang aku belum bisa nemuin kamu, tapi aku yakin Allah pasti jaga kamu. Kamu harus kuat yang. Aku dan Om John akan berjuang buat kamu pulang. Ini percakapan kakak. Tepat sebelum dipindah ke Nusa Kambangan. Udah baru kemarin. Oh ini statusnya baru kemarin dokter bikin. Jadi waktu terakhir Bang Amar ngubungin aku kan Rabu lalu tuh. Itu kan Om John kunjungan ya kan. Aku kebetulan nggak bisa ikut rencananya mau start dari hari Kamisnya ya start. Udah bilang janjian gitu kan. Bang Amar telepon lewat wartel sana kalau Om John udah datang gitu. Terus dia udah dengar berita mungkin dari teman-temannya kalau Pak Menteri itu udah ngomong kan kalau Bang Amar mau dipindahin. Yang aku kayak punya feeling mau dipindahin, kalau aku nggak ada kabar cari aku ya yang gitu dia ngomong. Kok kamu harus cari aku ya gitu. Oke, dia sudah ada feeling bahwa dia akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Setelah dia menyampaikan pesan ini berarti belum sempat ketemu lagi ya? Belum.
Apa sih rencana ke depannya memang yang sering diperbincangkan bersama dengan Amarzoni? Enggak, paling dia mau bisnis aja atau apa gitu. Pas pulang tuh dia cuma mau rencanain aku harus ngapain ya pulang, bingung gitu. Ya aku paling cuma ngasih support, ya udah kalau emang nggak mau masuk ke dunia entertain, coba bisnis aja, aku bilang gitu. Kamalia, ketika dipindah ke Nusa Kambangan, Amarzoni, apakah sudah dapat kabar dari kuasa hukum? Sebelumnya. Regulasi untuk ketemu sama Amarzoni di Nusa Kambangan itu seperti apa? Udah nanya sih sama Om John, kata Om John kalau di sana tuh karena dia kan di tempat ini sel maksimum kan, yang paling benar-benar one man one cell katanya. Jadi kalau kita ke sana pun juga nggak bisa ketemu, tapi dengan video call katanya. Jadi nggak bisa tatap Tapi masih muka bisa langsung. komunikasi gitu dok? Iya, bisa. Berarti sekarang masih bisa Oh komunikasi? no, nggak ada. Sampai saat ini semenjak dipindahin Bang Amar nggak ada kabar. Oke. Baik, ini kita mau kasih lihat ya saat momen Amarzoni dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, ini juga sempat viral di media sosial. Kamalia, ketika tayangan tadi kami putarkan, kamu mencoba untuk tidak melihat, memalingkan wajah. Nggak tega aku lihatnya. Pasti. Pasti. Iya, dia kan punya anak ya, maksudnya bingung gitu yang videoin dia tuh nggak ada hati nurani banget gitu. Dia kan punya Kalau anak. dikontenin sih biasanya kan nggak dikontenin. Iya, maksudnya dia kok sampai dikontenin gitu. Dia kan punya anak, digital tuh nggak bakal bisa hilang gitu. Ya, justru aku mikirin anak-anaknya dia gitu. Nanti gimana kalau anak-anaknya dia ngelihat Bisa, gitu. digital tuh ada gitu Kayak ya, Dok. Bang Amar tuh kayak penjahat banget gitu. Teroris banget. Ketika kamu mengunjungi Amarzoni, apakah ada gelagat mencurigakan yang kamu bisa tangkap atau bisa lihat dari seorang Amarzoni? Maksudnya? Gelagat-gelagat misalnya barangkali, sepertinya dugaan, apakah masih terlihat seperti orang yang masih menggunakan misalnya? Oh, kalau itu aku bisa yakinin dari kejadian Januari itu dia udah enggak. Karena aku setiap kunjungan, kalau aku sempet ya pasti aku tes urin dia. Ustadz, Saya yakin waktu ketemu saya dia nggak pakai. Enggak. Kita tahu mau orang pakai bang, kelihatan. Kelihatan Marcel. Lu tadi pakai mobil kan kemarin? Mobil. Jadi tidurnya nyaman, nyenyak di Nanti mobil. dibilang Saya siap, lagi. Pak. Cek CPNS saya siap. Kok cek PNS? tadi tuh Ustadz sempat cerita sama kita. Suratnya tuh kurang lebih ya 6 halaman lah ya. 3 lembar, Iya, ya tapi 6 halaman. dibolak-balik. Bolak-balik ya. Ada dugaan ancaman, jebakan. Menceritakan nggak itu, Dok? Kalau Iya, ke diceritakan. Kamalia. Ya karena bikin suratnya depan aku. Jadi waktu pas di kejaksaan kan dia telepon, yang aku dibawa ke kejaksaan, aku tolong telepon Om John. Aku akhirnya telepon Om John, kebetulan Om John ada sidang kan. Om John minta aku yang dampingin, dokter coba dampingin tapi jangan tanda tangan apapun. Baca dulu gitu, jangan tanda tangan apapun sampai saya datang. Nah terus ternyata Om John gak bisa datang kan, telepon lagi. Dok tolong Amar buat surat kejadiannya waktu pada saat Januari itu gimana kronologisnya gitu. Januari, Iya, kejadiannya jadi Januari 2025. Ini cerita lama. Ini sebetulnya cerita udah lama yang diam. Tiba-tiba viral. tiba-tiba dinaikkan kejaksaan. Aku pikir udah selesai karena Bang Amar juga udah dihukum dengan sesuai SOP rutan 40 hari di Selti. artinya kejadian ini tuh sebetulnya Januari. Iya, Januari dan sudah selesai kita pikir. Makanya kita shock banget pas di kejaksaan loh. Kok ini kenapa Bukan baru ke Gap kemarin. Bukan. Jadi kejadiannya Baru di viral rutan sekarang Salemba. ya? Ya baru di viralnya. Iya. Baru diberitakan sekarang. Jadi istilahnya kasusnya baru dinaikin sekarang. Dinaikin kejaksaan. Januari. Iya, Januari 2004 pada saat di rutan Salemba. Di surat tuh dikasih tahu kenapa jadi naik ke kejaksaan gitu. Menurut Marcel, Marcel. Hah? Ya. Gimana Sel itu coba? Kalau menurut saya, Iya. mungkin baru ditegaskan di akhir-akhir ini. Kenapa lama banget dari Januari? Ini udah bulan, 2 bulan Dari lagi cara tahun baru menjawabnya loh. bisa kita bisa mungkin- tahu. Dari cara Marcel menjawab tuh bisa kita tahu. apa Ustadz maksudnya? Mungkin ini Tat, mohon maaf ya. Curiga aja. Azas praduga tak bersalah. Iya, mungkin ada berita yang pengen ditutupin. Berita Marcel sama Berita saya, beritanya Marcel. berita saya, Iya. sama istri saya. Ya kan? Enggak mungkin begini, mungkin ada Jangan banyak hal terlalu yang kusut. harus Zoom. diselidiki terlebih dahulu ya. Maksudnya tidak gegabah lah mungkin.
sampai akhirnya baru ditetapkan sekarang atau baru diberitakan sekarang, mungkin butuh banyak sekali hal-hal yang harus diperiksa. Kami pun nggak paham. Saya juga kaget bahwa ternyata ini Januari, saya pikir baru kemarin. Januari. Baik, Kamelia, apapun itu, ya ada juga Ustadz sebagai sahabat dan juga pembimbing secara spiritual untuk Ahmad Sony. Pasti kita juga menunggu kepastian hukum ya. Iya, itu Karena ya. kejelasan hukum ini sangat diperlukan. Pasti. Seperti yang disampaikan Ustadz, jika memang tidak bersalah, dia berhak untuk mendapatkan haknya. Tapi jika bersalah, Ustadz pun tadi menyampaikan. Tidak masalah, hukum aja. Tidak masalah ya. Karena memang hukum harus berlaku. Dan ini juga menjadi contoh bagi siapapun. Dan kita masih percaya dengan hukum yang berlaku. Itu pun yang kami harapkan. Sobat Ambiar, kita doakan yang terbaik. Semoga tidak ada lagi korban tentu saja. Ustadz, terima kasih banyak. Kamelia, terima kasih banyak ya. Dokter, Masih akan tetap setia? Iya, karena aku yakin Bang Amar nggak salah. Baik, terima kasih untuk Kamelia ya. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya di pagi-pagi Ambiar. Ini keluarga yang begitu luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena kita tahu tentu saja cobaan atau berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada hikmah di balik itu semua. Pun cobaan atau juga berkah, jawabannya hanya akan kita ketahui setelah kita mendapatkan itu semua. Kita akan hadirkan ini perjuangan anak kembar pun yang juga mengalami orang tua yang tentu saja harus berjuang. ya, Yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Anak yang mengalami sickle syndrome. sindrom. Siapa mereka dan seperti apa perjuangannya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Baik. Ustadz, terima kasih banyak harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Ini dia, Bisa baik. Maaf ya Ustadz ya. Baik, Dok sebentar. Tapi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Mas Saiful, Ibu Dewi. Ini juga Nabila dan juga Sabila. Selamat pagi. Maaf ya kalau nggak bisa Nggak diam. apa-apa, Ini aktif it's banget okay. soalnya. It's okay. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ada Pak Saiful, Bu Dewi. Bukan gue ya, bukan gue, beliau. Iya, Mbak Ida. Selamat datang untuk Pak Saiful dan Bu Dewi. Iya. Juga Nabila dan juga Sabila. pasangan yang Nggak ada sangat nama yang lain, bisa diganti. Itu namanya. Pak Saiful sama Bu Dewi. Nabila sama Sabila ini umur berapa? Ini maaf ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maaf ya, nggak apa-apa. Umur berapa Nabila sama Sabila ini? Nabila Sabila 7 tahun. 7 tahun. Iya, mereka udah 7 tahun. Sickle syndrome. Iya, sickle Sickle syndrome. syndrome itu apa sih? Ada tisu ya, Mbak? Kalau sickle syndrome sendiri aku belum tahu ya itu apa. Cuman aku baru tahunya itu mereka itu kelainan genetik. Kelainan genetik. Iya. Oke. Dan ini di Indonesia cuman ada 9, termasuk Nabila sama Sabila. Oke, 9 ya. Di usia berapa diagnosa ini diketahui? Sickle syndrome. Usia 3 tahun waktu kita periksa ke rumah sakit di Bandung. Baru kita tahu kalau mereka ini sickle syndrome. Di usia 3 tahun. Iya. Saat dalam kandungan, apakah yang dirasakan oleh Ibu Dewi saat itu? Kalau kehamilan sih normal ya, nggak ada ini. Kita USG kelihatannya ini pertama USG mereka itu 1 kelihatannya. Nggak ketahuan 2, diperiksa ke bidan juga 1 detak jantungnya. Oke. Saat USG 1. janinnya 1. Iya. Kemudian saat lahiran dokter apa yang dokter sampaikan secara fisik keadaan Enggak, mereka? kita lahiran di rumah. Lahiran di rumah. Iya. Oke. Kita lahirannya di rumah. Cuman karena kita kan nggak tahu ini ya apa sickle syndrome itu kan kita belum tahu ya. Kita taunya itu BBLR aja dulu. Karena kan mereka lahirnya itu 800 gram. Jadi kita nganggapnya biasa aja. Jadi kita itu nganggapnya udah BBLR aja, nanti juga kalau mereka mau minum susu pasti mereka itu akan besar kan kayak gitu. Di usia berapa Ibu dan juga Bapak mulai merasakan bahwa ada yang tidak biasa dengan Nabila dan juga Sabila walaupun diagnosa dari dokter tersebut di usia 3 tahun? Saat usia 1 tahun sih. Karena, 1 tahun? iya. Soalnya kan teman-teman selahiran mereka itu kan kayak udah bisa jalan kayak gitu kan. Ini belum, bicara juga belum. Dari sana sih kita ngerasa kok anak kita beda gitu.
Belum bisa bicara. Iya, belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Ini kan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sampai dengan sekarang masih belum bisa bicara. Usianya 7 tahun ya? Iya. Tapi karakternya seperti usia berapa tahun? Kalau anjing saya 9 bulan katanya. Seperti usia 9 bulan. Baik. Kesulitannya sampai dengan sekarang apa yang dirasakan Bapak Saiful dan juga Ibu Dewi? Untuk mereka. Ini susah ditinggal dua-duanya, Pak. Jadi harus terus dijaga, nggak boleh ditinggal setengah jam aja juga nggak bisa. Kalau untuk makan semuanya lancar mereka? Lancar kalau makan. Alhamdulillah mereka makan apa aja mau. Udah nasi juga, alhamdulillah. Udah apa aja kalau. Ibu Dewi, kami dengar kabar bahwa pastinya ini tidak mudah ya bagi siapapun ya. Tapi ini Ibu Dewi dan Pak Saiful, pasti Ustaz juga setuju bahwa mereka ini adalah orang tua yang hebat. Diberikan tentu saja ini karunia yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pun tidak mungkin menitipkan anak ini ya kepada sembarang orang. Ya artinya mereka adalah orang tua yang begitu luar biasa. Tapi tidak mudah pastinya bagi Ibu Dewi untuk menjalani ini semua. Awalnya seperti apa yang dirasakan Ibu Dewi? Saya sih sempat down pernah, saya sempat sedih itu pernah, cuman kita tetap bersyukur aja Pak. Karena bagi saya itu, mereka itu guru bagi saya. Guru? Iya. Karena dari Nabila sama Sabila ini, saya belajar sabar, saya belajar ikhlas. Itu aja sih. Mereka benar-benar istimewa bagi saya. Mereka benar-benar istimewa bagi saya. Saya bahagia dengan mereka, alhamdulillah. Tergantung bagaimana kita melihat mereka. Apa yang kita bisa lihat dari mereka dan apa yang kita bisa Iya kan, ambil kadang, hikmah termasuk kita bisa iya. belajar dari mereka. Kadang kan kebanyakan anak-anak seperti ini suka dibilang, oh ini tuh beban bagi orang tua kan, kadang suka dibilang gitu. Tapi bagi saya, mereka nggak jadi beban. Justru mereka itu guru buat saya. Karena mereka ngajarin saya sabar itu apa, ikhlas. Mereka benar-benar, Masya Allah. Baik, Nabila dan juga Sabila bersama dengan kedua orang tuanya, kita masih akan terus ajak ngobrol mereka. Sobat Ambiar jangan kemana-mana, kita akan balik saat lagi. Tetap lagi pada Ambiar. Akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Pagi-pagi Ambiar geger. Bersama dengan Nabila, Sabila adalah orang tuanya Ibu Dewi dan Bapak Saiful. Ibu Dewi disangka ODGJ ya saat itu ya? Iya pernah itu. Waktu ke pasar. Mungkin karena anaknya kecil dulu ya. Jadi itu ada ibu-ibu, dia kan dari kejauhan, dia langsung nyamperin gitu ke saya. Terus bilang, Ibu, saya kira tuh dari kejauhan Ibu orang gila yang bawa-bawa boneka gitu. Tapi kalau tetangga gimana? Alhamdulillah sih kalau lingkungan mereka baik. Alhamdulillah ya. Iya, Selain itu ada kejadian apa lagi Ibu Dewi? Begitu sih Kak, kadang anak-anak seperti ini seringnya sih kan dipandang sebelah mata ya. Itu sih kadang ada yang bilang beban keluarga, aib buat keluarga. Itu di media sih kadang ada yang bilang gitu. Terus ada yang langsung nge-WA gitu ke saya nanya, Bu malu nggak punya anak kayak gini? Ada pertanyaan seperti itu? Ada. Ibu jawabnya apa? Saya bilang enggak, saya nggak malu. Kenapa saya harus malu gitu? Kan mereka bukan aib buat saya. Mereka baik, mereka normal gitu bagi saya. Kenapa saya harus malu gitu? Ya. Soalnya ini yang nanya itu sama punya anak kelainan gitu. Oke baik. Special needs berkebutuhan khusus ya. Shackle syndrome. Banyak yang bertanya apa itu shackle syndrome? Ini pertumbuhan tubuh pun juga otaknya yang memang lambat karena adanya sel dan juga DNA atau juga genetiknya yang bertumbuh secara lambat. Iya gitu dia jalannya Dari cara pakai jalannya lutut. Sobat Ambiar memang tidak ini kan seperti nggak anak gini, pada usianya. Kita akan kasih lihat juga Nabila dan Sabila saat belajar jalan. Beda ya sama KDP, dilihat-lihat. Dilus-lus, Ngomong gitu gue jenggut. bercanda tapi dia ketawa.
Dia ketawa. Tadi sama Mami dilus, kalau aku dijenggut. Jadi ini si kembar ini Nabila yang mana, Nabila? Ngejalan apa Tuh dia masih ketawa. ngejalani obat nggak? Masih minum obat? Kalau obat enggak. Enggak ya. Minum obat ya. Terapi. Terapi ya. mungkin? Oke. Sebenarnya ini kan harus ada 3 terapi, fisioterapi, terapi wicara, sama okupasi. Oke, untuk belajar jalan tadi kita lihat ya, di usia berapa mereka sudah belajar jalan ini? Kita dari usia 1 tahun juga udah ini kayak berdiri kayak gitu sih. Udah belajar lah sama saya supaya cepat berjalannya. Tapi sampai sekarang memang belum bisa jalan ya. Tadi Harus fisioterapi. harus fisioterapi. Terus cara belajarnya kalau di rumah gimana Pak Saiful? Karena kita dengar Pak Saiful ini punya cara sendiri untuk ngajarin Nabila sama Sabila untuk belajar. Itu sih waktu saya kecil punya ponakan kan semua kayak gitu jalannya. Jadi saya terapkan pada anak saya untuk ini. Kayak dituntun-tuntun gitu. Dituntun biasa ya, oke. Tapi untuk fisioterapi, okupasi semua itu kan ada biayanya. Untuk biaya itu gimana? Bagaimana biaya untuk terapinya Mbak? Mas? Karena ini kan nggak di cover BPJS ya. Udah di cover? Enggak. Oh nggak di cover. Di rumah sakit nggak ada Kak. Jadi kita fokusnya fisioterapi aja dulu supaya mereka itu bisa berjalan. Karena saya gini, pemikiran saya gitu, kalau mereka bisa jalan, pasti mereka bisa mandiri. Iya. Yang penting mereka mandiri aja Kalau dulu. mereka bisa jalan, insya Allah mereka bisa mandiri. Fokusnya fisioterapi. Iya, fokusnya fisioterapi. Berapa sekali fisioterapi? 350.000 Berapa kali fisioterapi dalam 1 bulan? seminggu sekali. Seminggu sekali. Pak Saiful pekerjaannya apa? Guru bangunan Pak. Guru bangunan. Buruh bangunan ya. Pasti nggak mudah juga untuk biayanya. Iya. Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat? Aduh, kalau dari Berarti kan pemerintah sekarang dulu pernah. Kalian dapat bantuan apa itu? itu yang apa sih PKH itu? Apa itu PKH? Oke. Program Keluarga Harapan itu ada. Kalau sekarang Sekarang? Masih. Itu masih sih. masih ada ya. Oh itu dibantu oleh pemerintah. Iya. Oke. Oke. Sobat Abil kita lihat mereka begitu aktif sekali ya memang Nabila sama Sabila ini. Dan yang kita dengar mereka ini suka sama buah-buahan ya. Coba nih kita mau kasih lihat ya. Alhamdulillahnya suka buah-buahan ya. Ini vitamin yang berarti bisa masuk juga sebagai asupannya. Ayo. Coba. Ini kita geserin ya. Nabila Oke. sama Duduk aja. Nabila. Nabila. Lihat, itu ada apa nak? Duduk situ aja. Dekat ye. Ini kita geser. Awas Kak. Sini sama Om Badut sini nak. Nih ada Ini tiang apa? listrik. Karena kita dengar Nabila, Sabila suka sekali sama Siapa yang buah-buahan. suka buah? Ini maaf Kak, kebesaran. Oh ini kebesaran. Harusnya kecil banget. Oh coba gimana Oh mamanya? lebih besar. Ibu boleh di sini samping sini, Ibu Dewi punten. Maaf ya. Nah di samping Segede Dewi apa, persis salah. Segini. Itu terlalu kecil. Oh terlalu kecil. Oh jadi kalau Kasih contoh makanan dulu, Bu. Segini ya. Iya. mereka sukanya buah-buahan. Bismillah. Mereka apa aja mau. Kalau ada makanan nih mereka pasti terus makan nih. Aduh. Enak. Paling Sabia, ini paling Sabia suka kan, Bu? makanannya apa? Sabia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Kita suka enak. sih buah-buahan apa aja, tapi kalau alpukat wah Oh alpukat paling suka alpukat. Nggak rewel soal makanan. enggak. Alhamdulillah apa aja mereka masuk. Apa aja mereka masukin. Nggak ada pantangan segala macam untuk makanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kita doakan semoga Nabila sama Sabila ini seperti harapan ibu bisa menjadi anak yang mandiri. Dan juga semoga ibu sama bapak diberikan tentu saja semangat selalu untuk bisa membesarkan mereka. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Hendro Andika, terima kasih ya. Mas Hendro Andika, mudah-mudahan segera selesai masalahnya ya. Amin. Terus Pak buat Saiful, Pak Saiful dan Ibu Bu Dewi. Dewi,
Dwi. Terima kasih banyak Nabila Sabila. Makasih Om Ganteng. Semakin sehat, Semakin ya, semangat, semakin mandiri kuat, seperti semakin sehat, semakin harapan kuat. orang tuanya ya. Membawa keberkahan buat orang tuanya. Kalau kata Mami, ini adalah jalan surga ya Mi. Betul, ini calon penghuni surga. Amin. Jadi dan juga pembuka buat orang tuanya. Amin. Sobat Ambiar, apapun yang terjadi sebetulnya adalah netral. Dan kita punya dua kacamata. Tergantung kita mau melihat dari mana. Apakah berkah atau musibah. Kita kembali saat lagi, besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sige.